Kenapa saya belum berhijab? Ya itu lagi, balik lagi belum ada hidayah berhijab yang datang ke saya. Karena saya maunya setelah saya berhijab, saya akan berhijab sampai saya meninggal nanti. Nah, kadang yang saya mau menanyakan itu adalah NU dan MU. Apa? NU dan MU. Muhammadiyah. Oh. Tapi waktu dulu sebelum kenal Islam sebenarnya ngeliat Islam seperti apa sih, Kak? Ya nggak bagus aja. Nah, kadang kan orang nanya, kamu Islamnya Islam apa? Oh, NU atau Muhammadiyah gitu ya? Gitu kan. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mbak Stefani. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih berkenan untuk mampir di depan rumah Rukun. Kalau nggak salah sih Mbak Stefani itu direkomendasiin sama Kak Astrid ya yang kemarin ya. Benar. Kalau boleh tahu sahabat Rukun, waktu itu mualaf tahun berapa tuh Mbak? Sepertinya tahun 2015 ya. 2015, oh berarti nggak jauh beda ya sama Kak Astrid 2015 juga ya kemarin ya. Nah, boleh diceritakan latar belakang dulu, kenal Islamnya seperti apa, sehingga kita juga bisa tahu tuh cerita-ceritanya dari Kak Stefani. Kalau saya sendiri, mulai tertariknya ya dari hadis, karena menurut saya itu logika banget gitu kan. Hadis ya langsung ya? Iya, karena kalau di Muslim kan nggak boleh ya minum sambil berdiri kayak gitu kan. Okay. Nah dari hal-hal kecil yang kayak gitu sih yang menurut saya jadi ketertarikan gitu. Dari ibaratnya hal yang kecil kayak minum sambil berdiri itu membuat kepo terkait Islam, atau ibaratnya punya pandangan lain, oh Islam dulu kayak gini kok, kenapa harus begitu sih gitu? Iya itu sih sebenarnya. Kenapa ya? Jadi memang cari tahu, oh ada alasannya karena lebih sehat kalau misalkan kita tuh sambil duduk gitu kan, daripada kita berdiri. Nah dari hal-hal kecil itu sih pokoknya, jadi logikanya tuh lebih main lah gitu kan. Tapi dengan latar belakang Kak Stefani, mohon maaf, dari keluarga yang ibaratnya ini sendiri Muslim ya? Iya. Nah itu kan tentunya agak jauh tuh secara doktrin, pandangan, pendidikan terkait keyakinan. Oh ini kan Islam begini ya. Terus soal konteksnya minum sambil berdiri sampai menjadi kepo itu bisa diceritakan nggak lebih dalam? Sebenarnya sih angin lalu aja ya, angin lalu. Cuma sebenarnya banyak kejadian-kejadian. Cuma ya memang salah satu yang membekas ya itu karena awalnya ya minum nggak boleh berdiri. Terus habis itu kita cari tahu juga setelah saya cari tahu Islam itu apa gitu kan. Nah, cari tahunya di mana itu? Cari tahunya ya penasaran aja sih Islam itu apa gitu kan. Dan saya pun juga pas cari tahu Islam itu apa nggak langsung dapet, nggak langsung nemu jawabannya. Sampai saya datang juga ke masjid gitu kan, cari tahu itu apa, ternyata memang ditolak karena oh maaf saya lagi nggak bisa. Ditolak gitu? Untuk nanya Islam ditolak? Ya karena memang mungkin lagi sibuk gitu kan. Ya kita memahami juga. Terus yang kedua saya pun juga datang ke tempat ibu-ibu pengajian gitu kan, mau cari tahu gitu kan, nanya ke ustazanya segala macam, mau cari tahu Islam apa, cuman dibilang saya tidak bisa karena memang ya mungkin takut salah menyampaikan gitu kan, karena memang tugasnya memang mengajarkan Al-Qur'annya aja, ngaji gitu. Terus sampai akhirnya saya cari lagi ya, alhamdulillah memang ketemu jalannya, ada yang nerima. Oh iya mau belajar Islam, oke silakan sini. Nah dari situ saya mulai tahu lah tentang Islam itu seperti apa. Terus disarankan juga coba deh datang ke tempat saya Sunda Kelapa. Oh nah, Masjid Sunda Kelapa ya? Iya benar, ke Masjid Sunda Kelapa. Nah di situ saya datang ternyata memang banyak materi-materi gitu kan di sana kayak kristologi, terus tentang cara sholat, jadi memang lebih banyak belajar agamanya di situ gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Stefani, kan tadi sempat ditolak sama masjid, apa namanya pengurusnya lah, kemudian ibu ngaji. Emang pertanyaan apa sih terkait Islam sehingga mungkin khawatir untuk menjawab dari tidak pede lah dari orang Muslim sendiri gitu? Karena saya cuma nanya Islam itu apa, cuma itu aja. Itu aja. Oh Islam itu apa gitu ya? Iya saya cuma tanya Islam itu apa gitu sih, cuma tanya itu aja, tapi ya
kayaknya mencari jawabannya lumayan susah ya gitu kan. Nah setelah waktu di Masjid Sunda Kelapa belajar dan sebagainya, itu menambah kepo lagi terkait Islam atau justru pintu hidayahnya di sana? Kalau saya ngerasa pintu hidayahnya itu menurut saya ya, saat saya tahu tentang hadis itu yang nggak boleh minum berdiri. Cuma memang mungkin momennya saya syahadat aja saat saya di Sunda Kelapa. Cuma mungkin hidayah itu sudah datang, cuma ya masih meyakinkan diri diri dan memang belum terlalu menganggap gitu ya. Karena kan hidayahnya tiap orang tuh beda-beda. Iya, gitu kan. Setuju. Ada yang memang dia hidayahnya langsung saat itu, saya itu juga dia langsung syahadat, tapi kan kalau saya tidak. Ya, dan hidayahnya tiap orang datang itu kan juga tergantung Allah ya, caranya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau soal keyakinannya masalah ketuhanan nih, kalau memang backgroundnya tidak ada sama sekali yang Islam di keluarga, terus akhirnya mau memilih Islam dan yakin syahadat, itu ada gejolak di situ nggak sih? Saat logika saya tuh benar-benar terbuka. Karena memang belajar juga gitu kan. Karena kalau misalkan Tuhan ya Tuhan gitu loh, nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang. Jadi penjabaran berbagai macam agama, kalau yang saya pelajari penjabaran dari berbagai macam agama. Kalau ini Tuhannya ini kelihatan, ada bentuknya gitu. Cuma memang satu, ya Islam itu memang ya kita nggak tahu siapa, tapi memang ya hanya dia gitu loh. Nah dari situ terbuka pemikiran saya, logika saya. Dan sampai pun semua masalah yang logis dapat di situ. Iya, dapat di Islam gitu. Makanya itu yang benar-benar bikin saya, oh memang ini agama yang mungkin saya cari dari dulu. Karena dulu saya merasa kayaknya ada yang kurang gitu kan, apa sih? Kayaknya kok nggak bahagia gitu ya. Di kapan itu? Ya sebelum saya mualaf ya saya mencari kebahagiaan, saya ngerasa kok kayaknya nggak bahagia. Terus ya setelah saya mualaf, saya merasakan kedamaian segala macam, dan belakangan ini saya baru merasakan, oh sebenarnya setelah saya mualaf, setelah saya memeluk Islam, saya merasakan kebahagiaan itu, cuman saya nggak terlalu ngeh gitu ya, sampai akhirnya belakangan ini saya juga mikir, oh iya ya mualaf itu, oh iya ternyata memang saya mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Masya setelah Allah, mualaf gitu. Tapi biasanya nih Kak Stefani, orang-orang yang mualaf itu bukan orang-orang yang tiba-tiba ibaratnya terbuka mendapatkan sesuatu, tiba-tiba rezeki naik, justru malah diuji dengan yang lebih hebat nih, iya, memang, yang lebih kuat nih. Benar. Nah, yang saya alami juga ya, maksudnya memang teman-teman yang mualaf itu harus banget kita dukung. Karena saya ngerasa saat kita mualaf itu ya kita lahir baru sendiri. Iya. Istilahnya kalau yang saya alami dulu memang saya menarik diri keluar dari rumah supaya saya bisa sholat. Karena kan Islam itu kita harus sholat kan, gitu. Nah, dengan kita sholat ya kita baru bisa mendapatkan kedamaian, bisa terhubung langsung lah ibaratnya hati kita sama Allah gitu kan. Nah ya udah dari situ juga ya kita harus benar-benar mendukung sesama mualaf, karena memang saat dia sudah mualaf ya dia sendiri. Iya, kita ngerasain banget walaupun kita bukan mualaf ini ya Kak ya. Tapi sebagai media yang banyak mengundang teman-teman mualaf, ya kita tidak hanya ingin cuman sebagai sharing, sebagai konten aja. Kita juga merasakan, wah ternyata pertama sebagai hak penerima zakat itu mualaf loh. Iya. Kedua, mualaf itu rata-rata mendapatkan ujiannya tuh dari keluarga, dari harta, kehilangan banyak hal loh gitu kan. Ya, banyak hal yang tiba-tiba berubah gitu setelah mualaf itu ya. Iya, nggak cuma keyakinan doang gitu, tapi hidupnya benar-benar berubah. 100% berubah kalau saya bilang. Betul. Ketiga ya namanya orang baru belajar harusnya ada yang bimbing kan gitu ya. Nah, itulah emang harus ada yang bimbing. Kalau kita nggak ada yang bimbing, kita juga jadi kehilangan arah ya. Banyak kan teman-teman yang akhirnya dia ibarat kata masuknya tuh jadi radikal ya karena memang salah guru gitu kan. Nah, banyak juga yang seperti itu. Ya lagi-lagi namanya masih putih ya, kalau mau dicoret kayak manapun bisa jadi apa aja gitu ya Kak ya. Nah waktu itu Kakak belajar ada gurunya Kak atau gimana? Kalau belajar sih memang awalnya dari Sunda Kelapa. Nah, setelah itu
Ya saya cari tahu sendiri, ikut kajian-kajian kayak online gitu, gitu atau offline? Ada yang online juga, ada juga yang offline, dan apa ya? Saya mencari yang menurut saya itu kena di hati. Kalau misalkan nggak kena di hati, kayaknya ini bukan Islam yang memang menurut saya membawa kedamaian gitu kan. Ya karena triggernya sendiri merasa ya Islam itu damai kan. Ya kalau misalkan Islamnya itu membawa perpecahan, menurut saya kayaknya ini bukan Islam yang seharusnya deh. Oh oke. Gitu. Siapa sih ustadz yang paling menjadi patokan atau idaman atau menjadi panutannya lah? Kalau saya sih yang paling mengena ke hati saya tuh almarhum Mbah Mun. Oh, Masya Allah ya. Maimun Zubair. Ya. Padahal saya juga tidak kenal siapa beliau, tapi saat beliau wafat, beritanya begitu wah, saya cari tahu tentang beliau dan benar-benar, wah ini kena banget nih di hati saya nih, dakwah-dakwahnya beliau. Gitu, makanya setiap saya berdoa nih sama Allah, kan saya udah punya anak ya. Nah, kalau misalkan lagi kesel-kesel banget kan doanya ibu yang lagi kesel, lagi marah dan lagi nggak enak banget gitu hatinya kan kita lebih dikabulkan ya doanya kan. Makanya saya tuh kalau ngomong, ya Allah jadikanlah anak saya Sultan dan Gindo jadi hambamu yang soleh ya Allah seperti Mbak Maimun Zubair. Saya selalu doain itu, makanya ya itu salah satu ulama yang ngena banget sih gitu. Karena merasakan kedamaiannya tuh lewat Mbah Mun itu almarhum. Dan memang ulama yang sangat disegani juga kan. Apalagi beliau itu kan kontribusinya gitu luar biasa untuk negara, untuk umat muslim di Indonesia ya, Masya Allah. Nah kan belajar Islam itu kan bertahap banget ya, Kak Stefani. Apalagi ada sholat 5 waktu, kemudian tiba-tiba ada puasa 1 bulan full Ramadan, itu berat nggak sih waktu itu? Kalau kita ngerasanya memang karena Allah nggak berat kok. Nggak berat sama sekali. Bahkan dulu tuh, ya karena ilmu juga ya. Kalau kita Islam kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar, iman kita tuh kosong. Jadi memang kita harus belajar. Sekecil apapun kita harus belajar. Tapi di 2015 itu kan, kalau Kak Stefani kan masih kuliah ya? Iya. Itu ada gejolak batin nggak sih, lagi kuliah, kemudian ada pemikiran terkait keyakinan yang berbeda, akhirnya convert gitu, login gitu kan, terus dengan dunianya mulai berubah gitu? Iya, itu saya menarik diri memang dari lingkungan saya yang sebelumnya, dengan saya kos sendiri akhirnya supaya saya bisa melaksanain sholat, terus ya jalanin aja sih dengan keterbatasan. Ya pasti ada jalannya sih dari Allah. Kalau masalah untuk materi menurut saya ada yang maha kaya, ngapain kita takut sih? Tapi memang ada aja jalannya. Ketemu aja ya? Gitu. Ada aja jalannya. Yang penting kita ngerasa tujuan kita baik. Udah itu aja dijalanin gitu. Iya. Karena kan biasanya kalau dari waktu zaman kuliah itu kan cukup galau lah ya. Maksudnya galau itu posisinya masih muda, kemudian biasanya galauin masa depan kayak apa, pekerjaan kayak apa. Ini Kak Stefani bisa berada di masalah keyakinan kan ini cukup tinggi juga loh, ini problemnya loh. Masya Allah loh. Nah, masih ada pertanyaan nggak terkait Islam sampai sekarang yang masih bingung kira-kira? Nah, kadang yang saya mau menanyakan itu adalah NU dan MU. Apa? NU dan MU. Muhammadiyah. Kan orang bilangnya MU kan, sama NU. Nah, gitu kan. Ya, itu apa yang bingungnya apa? Nah, kadang kan orang nanya, kamu Islamnya Islam apa? Oh, NU atau Muhammadiyah gitu ya? Gitu kan. Nah, itu saya masih mikir-mikir juga sih, gitu kan. Masya Allah. Sebenarnya kalau NU Muhammadiyah itu kan ormas, Kak Stefani. Jadi organisasi masyarakat. Siapapun bisa bikin ormas selama melakukan izin lah, ibaratnya secara hukum sama pemerintah, dan mungkin ada anggotanya dan sebagainya. Namun NU Muhammadiyah kan merupakan organisasi masyarakat yang cukup tua ya, ibaratnya dari zaman dahulu banget, dan pergerakannya luar biasa kontribusinya, sehingga mungkin sekarang yang gede itu NU dan Muhammadiyah gitu. Sisi lain sebenarnya banyak kok ormas-ormas yang lain. Kalau Kak Stefani nanya Islamnya NU atau Muhammadiyah, sebenarnya juga NU Muhammadiyah itu bukan identitas yang harus Islam NU atau Islam Muhammadiyah. Namanya Islam kan ya benar-benar universal ya. Iya, benar. Artinya
tidak masuk NU, tidak masuk Muhammadiyah, atau masuk NU atau masuk Muhammadiyah itu nggak masalah. Cuma lebih ke sudut pandang bagaimana beribadah mungkin, atau terkait sesuatu pendapat yang lain gitu. Iya. Sempat ditanyain gitu ya? Sempat, makanya kadang tuh yang kamu masuk Islam, Islamnya apa? NU apa MU gitu kan? Makanya kayaknya setahu saya Islam ya Islam, yang pokoknya bau damai, udah gitu aja gitu kan. Iya benar, itu benar, gak salah itu. Tapi sampai detik di podcast ini juga masih bingung tuh NU Muhammadiyah ya. Terkadang sih, cuman memang karena udah dijelasin juga tadi kan, ya memang ternyata dari situ aja segi pandangnya yang berbeda gitu kan. Dan masyarakat itu kan kalau ada wadah biasanya kan lebih mudah untuk belajar kali ya. Oh iya. Jadi kan kalau ada organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah kan memudahkan masyarakat untuk belajar kepada ulama mana, ustadz mana, kajiannya. Jadi lebih enak aja gitu kan. Benar. Memang itu pasti akan menjadi pertanyaan besar sih buat mungkin sahabat rukun, non muslim bahkan yang mu'alaf. Ya saya Islamnya apa nih ya? Salafi, NU, Muhammadiyah. Ya, gitu karena banyak ya. Banyak ya. Sebenarnya itu juga bukan pembeda sih. Itu lebih kepada cara beribadah aja gitu. Menarik. Tapi waktu dulu sebelum kenal Islam sebenarnya ngeliat Islam seperti apa sih Kak? Ya nggak bagus aja. Sebagai nonis dulu ya? Iya, sebagai nonis itu ngerasa Islam teroris lah. Pokoknya yang jelek-jelek lah gitu kan. Walaupun tinggal di Jakarta. Ibaratnya yang lebih terbuka lah secara pikiran segala macam. Karena kan memang kita nonis ya, jadi ngeliat yang Islam kayaknya ya teroris, pokoknya yang jelek-jelek aja lah. Teroris itu apa sih Kak? Maksudnya ya, karena memang lebih banyak masalah bom di mana-mana kan semua pasti Islam kan. Islam yang dijadikan ininya ya. Jadi kita berpikir agama yang membawa perpecahan, yang istilahnya kok ekstrim banget gitu loh, gitu. Makanya ngelihat Islam kayaknya kok gini sih gitu. Nah, dari sudut pandang yang cukup negatif banget sama ke-trigger soal hadis dan merasakan kedamaian itu kontras banget gak sih? Belajarnya itu berapa lama gak sih? Dari 2015 kan mualaf tuh. Berapa lama tuh waktu proses akhirnya pencarian hidayah itu? Masih sih sampai sekarang. Saya masih mencari hidayahnya Allah. Karena menurut saya hidayah itu bukan cuma saya mualaf. Syahadat, mualaf, bukan itu. Sampai seterusnya, sampai hayat pun juga harus ada hidayah itu di dalam diri saya. Masya Allah. Kalau yang saya rasakan, yang saya harapkan ya memang sampai saya wafat pun saya jadi Islam gitu. Seteguh itu? Insya Allah. Ada nggak kira-kira yang teman, keluarga atau apa yang mengajak? Udah balik lagi deh gitu ke yang dulu, kan kita temenan misalnya. Nggak ada sih kalau yang kayak gitu, karena memang setelah saya mualaf ya saya nggak terlalu menjalin komunikasi lah sama yang sebelumnya teman-teman. Fokus paling pada peningkatan ibadah kali ya. Ya paling ada beberapa, cuma ya memang kita juga tidak membahas masalah agama, jadi berteman aja secara umum gitu kan, dan nggak membahas agama apapun gitu. Cuman kadang ngerasa aneh aja sih kalau misalkan ketemu teman-temannya nyokap gitu kan. Sekarang gerejanya di mana? Nah itu saya udah nggak bisa jawab. Saya bilang, iya saya udah nggak Katolik lagi. Paling saya cuma bilang kayak gitu. Orang juga cukup mahamin. Itu masalah keyakinan mungkin sensitif, ya nggak ditanya lebih lanjut. Iya, benar gitu kan. Ya apalagi kalau keluarga itu besar, pokoknya Kak Stefani itu sendiri Muslim lah itu ya di keluarga ya. Benar. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Masya Allah, luar biasa loh. Ibaratnya. Dan ya semoga aja ada hidayah buat keluarga. Amin, kita doakan. Tapi kan tidak boleh memaksakan. Iya, benar kan, kita hanya berdoa sama Allah kalau misalkan dikabulkan dan Allah memberikan hidayahnya, itu kan haknya Allah. Betul. Ya kan? La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama ya. Cuma kan kita sebagai orang Muslim ya wajib mendoakan supaya hidayah itu datang di keluarga kita. Benar. Ya kan? Nggak cuman masalah non muslimnya ya, hidayah yang yang menjadi value-nya Kak Stefani itu ya kita mencari hidayah agar bisa makin dekat sama Allah, semakin yakin lagi benar. Itu yang harus kita cari. Bukan hidayahnya, saya tiba-tiba mualaf nih, saya syahadat, udah saya Islam, bukan itu yang dicari. Tapi memang
imannya kita gitu. Itu yang memang harus kita pegang sampai mati gitu. Kalau saya maunya begitu. Masya Allah. Keras dan teguh deh Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, bertanyaan yang sama mungkin sama Kak Astrid nih, Kak Stefani, dan mohon maaf tuh cukup agak sensitif gitu kan. Karena mungkin netizen juga mempertanyakan, beberapa juga nanya ke kita, baik itu DM gitu. Kenapa sih misalnya narasumber kita tidak berhijab? Walaupun memang kita perlu konfirmasi ke sahabat Rukun. Rukun ini kan sebagai media ya, wadah di mana kita namanya perjalanan hijrah seseorang, perjalanan orang menemukan hidayah mu'alaf, itu kan pasti berbeda-beda dan kita sangat menghargai itu. Mungkin bisa dijawab pertanyaan netizen itu, Kak. Kenapa saya belum berhijab? Ya itu lagi. Balik lagi, belum ada hidayah berhijab yang datang ke saya. Karena saya maunya setelah saya berhijab, saya akan berhijab sampai saya meninggal nanti. Dan menemukan alasan dan kenapa saya harus berhijab ya, gitu dan ya. memang harus sesuai sama teguhnya saya dalam mengambil Islam itu sendiri. Karena saya nggak mau nanti saya sudah berhijab terus tiba-tiba saya buka lagi hijabnya, saya pakai lagi hijabnya, saya tidak mau. Gitu. Makanya saya bilang hidayah itu ya sampai kita mati nanti gitu kan. Iya benar. Orang Muslim pun ya mencari hidayah itu istiqomah di Islam, terus belajar gitu kan, terus sabar, terus bersyukur. Sudah terjawab ya sahabat Rukun ya. Takutnya nanti Rukun lagi nanti gimana nih segala macam. Tapi memang kita punya visi yang sama Rukun. Rukun itu sebagai wadah teman-teman sharing, teman-teman mu'alaf, teman-teman Muslim, teman-teman yang hijrah, dan kita sangat menghargai kok Kak Stefani terkait bagaimana perjalanan hijrah seseorang. Dan soal pertanyaan juga ada satu lagi tuh yang suka ditanya Kak Stefani. Ini Rukun kok tidak mengarahkan kepada ustadz ya, cuman eksploitasi konten aja gitu kan. Sebenarnya kita memang latar belakang kita kan bukan orang-orang yang ilmunya dalam ya Kak ya. Jadi memang kita arahkan. Mungkin kalau misalnya Kak Stefani tertarik masalah kristologi, nanti kita bisa arahkan ke Dondi yang mungkin sekarang lagi viral nih, yang udah kemana-mana. Nanti kita bisa arahkan ke beliau. Mungkin kalau untuk terkait masalah ustadz, penguatan fikih segala macam, kita juga ada rekomendasi para asatids yang mungkin bikin nyaman ke Stefaninya, komunitasnya juga kita ada kok. Nanti kalau misalnya kita bisa komunikasi lebih lanjut. Toh kita tuh sebenarnya di bulan Maret Kak, pertengahan Ramadan, rencana tuh kita bikin Rukun Festival. Wah, kayaknya seru banget. Iya nih, kita bikin Rukun Festival perdana nih Kak di offline. Karena kita pingin, kita nggak pingin cuman sekedar sharing aja sama teman-teman mu'alaf, dan kita sadar betul bahwasanya perjuangan teman-teman mu'alaf itu dari ekonomi, kehilangan keluarga, segala macam. Nah, kita pingin bikin pelatihan di sana. Jadi ada coaching secara literasi ekonomi syariah, kemudian entrepreneurship, di mana nanti setelah itu yang mungkin sesuai dengan kriteria bisa ada pendanaan juga di sana. Jadi kita pingin tuh bareng-bareng sama teman-teman mu'alaf, yuk kita yuk sama-sama hijrah yuk. Nggak cuman orang Islam yang dari lahir tuh udah pasti bagus loh, nggak juga gitu kan. Nggak cuman mu'alaf yang belajar, kita bareng-bareng belajarnya. Gitu. Karena memang kalau Islam itu harus belajar. Kalau nggak belajar ya imannya mati. Setuju banget. Memang kita harus belajar, harus banget belajar. Nah boleh sharing Kak Stefani sama sahabat Rukun, mungkin yang masih non-muslim, kan kita juga banyak sih secara insight kita ya, yang nonton tuh dari non-muslim, ingin belajar juga mungkin terkait bagaimana keislaman, bagaimana mengenal Islam, atau yang masih ragu gimana saya melangkah, boleh dikasih sarannya sebagai seorang yang pernah berjuang dan mencari hidayah nih. Mantapkan dulu ya, kalau menurut saya apa yang menjadi membuat kamu tuh terasa, oh kayaknya memang Islam ini agama yang harus saya pilih gitu. Mantapkan dulu kenapanya. Kenapanya. Nah, kenapanya setelah kita tahu kenapa, kita cari tahu lagi, kita dalami lagi, nanti akan ketemu sendiri jalannya. Itu memperkuat fondasi berarti ya? Benar. Karena kalau udah fondasi itu terbentuk, kita melangkah itu akan lebih kuat ya. Benar. Masya Allah. Karena kan ada juga yang mualaf karena dengar azan, ada misalkan yang kayak saya karena hadis gitu. Nah, kita cari tahu dulu apa nih yang bikin kita tertarik awalnya, karena dengan kita sudah paham dulu, dengan kita sudah benar-benar mengerti, kita akan punya keyakinan sendiri.
Nah, kalau kita sudah dapat keyakinan itu, ya jalani aja. Yang penting tujuannya baik, pasti akan ada jalan keluarnya, gitu kan. Akan ada benar-benar momen yang bikin kita tuh, oh ini loh agama saya dan saya akan tetap yakin ini sampai saya meninggal nanti gitu. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi, sebagai seorang muslim sekarang, seorang muslimah, boleh dikasih saran bagaimana seorang mu'alaf perdana gini kan, belajar agar bisa tetap istiqomah? Ya dengan belajar itulah, dengan kita belajar, dengan kita terus belajar. Kadang ngedon, ya, cuman kan memang itu lagi, setiap kita doa kita minta hidayah dari Allah supaya kita dapat hidayah, supaya kita tetap bisa belajar terus, supaya memang iman kita tuh kuat, gitu. Masya Allah. Dan memang balik lagi, minta aja sama Allah apa aja gitu yang kita mau. Toh Allah maha segalanya. Iya, ya. benar. Thank you Kak Stefani udah sharing sama sahabat Rukun nih ya. Semoga kita niatkan buat kebermanfaatan tentunya. Karena kita ngerasa Rukun ini punya kebermanfaatan, impact sosial yang cukup tinggi sih. Dan makanya kita selalu semangat untuk bikin konten. Nah buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di like, komen, dan di share konten-konten kita. Kalau ada saran boleh tuh di kolom komentar, kita juga mencantumkan nomor di deskripsi. Siapa tahu ada narasumber, kemudian ada mungkin saran dan masukan yang lebih membangun positif. Buat Kak Stefani, terima kasih banyak sudah berkenan di Rukun Podcast. Terima kasih juga sudah mengundang. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.